Kalian kebayang nggak sih kalau kamera medium format dengan kualitas detail gambar yang superior akhirnya bisa dipakai buat motret sport dengan kecepatan tinggi? Pastinya bakal sangat menarik buat jadi pembahasan kita kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas salah satu artikel yang tertulis di websitenya Sony Alpha Rumors. Yap, kalian gak salah denger, Sony Alpha Rumors. Dan ini bentuknya sebenarnya bukan rumor, jadi kayak spekulasi dari si Sony Rumor ini aja berdasarkan interview real yang dipublish oleh Fototrend, yang dia itu waktu itu interview orang-orang Fuji di eventnya CP Plus Jepang. Dan menurut gua poinnya bakal cukup menarik. Jadi berlandaskan dari interview tersebut, katanya Fujifilm udah mempersiapkan diri untuk meluncurkan kamera mirrorless medium format mereka yang generasi kelima. Dan kalau kita lihat generasi kelima mereka dari jajaran APS-C-nya di XT kemarin, termasuk XH2, XH2S, XT5 itu kan generasi kelima. Dan kita bisa ngelihat kalau mereka membawa beberapa improvement kayak autofokusnya yang udah semakin akurat, semakin cepat processingnya, dan begitu juga dalam memproses gambarnya sendiri yang bisa jadi lebih cepat. Ini menarik untuk jajaran kamera medium format karena stigma kita tentang kamera medium format itu memang selalu memiliki kualitas yang superior, tinggi, megapiksel gede, tetap detailnya bagus karena dia emang sensornya juga gede, nggak angka megapikselnya doang. Tapi stigma buruknya adalah kameranya itu identik lambat gitu ya. Semua kamera medium format itu biasanya diidentikan dengan proses yang lambat. Dan pastinya ini jadi hal yang menarik. Salah satu klaimnya yang menarik adalah katanya kamera medium format generasi kelima Fujifilm ini bakal jadi kamera pertama di jajaran medium format yang memang ditujukan untuk sport fotografi. Yep, sport fotografi. Jadi bisa secepat itu. Dan menurut gue ini bakal jadi diskusi yang menarik karena sejujurnya gue berada pada opini yang berlawanan gitu ya. Gue berada di pihak yang meragukan klaim tersebut. Kalau si Sony Alpha Rumor sendiri punya spekulasi karena sensor-sensor kamera medium format Fujifilm itu yang bikin sebenarnya Sony juga. Dia berspekulasi kalau di generasi kelima ini mungkin sensor yang dibawa itu bakal sensor yang sama dengan Sony Alpha A1. Flagshipnya Sony yang emang buat sport fotografi itu mantep banget, cepet banget. Dan masuk akal spekulasinya karena ya bisa jadi karena memang Sony yang bikin sensornya, dia bakal bikin sensor yang buat khusus Fujifilm medium format lebih gede tapi dengan spek A1 gitu ya, dimana mungkin sensornya bakal jadi stack sensor juga yang membuat readout sensornya lebih cepat, begitu juga untuk processingnya. Ya kalau processing sih mungkin nanti prosesornya dari Fuji sendiri ya, tapi ya maksudnya akan ada improvement di situ. Cuman kalau dari sudut pandang gue merasa untuk membuat kamera medium format Fujifilm itu bisa cepat, let's say secepat A1 untuk autofokusnya gitu ya, untuk ngejar momentum motretnya secepat Sony Alpha A1, menurut gua gapnya bukan cuma di sensor sama prosesornya aja. Karena gue sendiri udah nyobain juga kamera medium formatnya Fujifilm, beberapa kamera dan lensanya, dan gua merasa kalau bottleneck-nya itu sebenarnya banyak juga di lensa mereka. Karena di lensa-lensanya itu ya physical partnya, moving partnya, motornya itu otomatis bekerja dengan lebih berat karena optiknya sendiri juga lebih gede-gede di lensanya medium format gitu. Jadi bukan nggak mungkin ya, karena Fujifilm juga kebetulan dibandingkan jajaran medium format lainnya kayak Hasselblad atau PS1, menurut gue Fujifilm adalah yang paling cepat dari segi processing, begitu juga autofokusnya. Karena ya yang tadi itu Hasselblad PS1 juga kebanyakan yang gue lihat demonya ya untuk penggunaan studio, kalau punya nyetrit ya moto sekali gitu kan, yang bisa agak cepet tuh si Fujifilm ini. Cuman ya balik lagi, bukan tidak mungkin tapi tetap bakal ada bottleneck di lensanya tadi. Mungkin bisa, tapi ya bukan di jajaran lensa yang udah ada sekarang gitu ya. Fujifilm harus develop lagi mungkin dengan teknologi tertentu yang motor fokus si lensanya bisa lebih cepet juga. Karena ya kalau mungkin kalian bisa lihat juga review gua bahas kamera-kamera medium format Fujifilm. Lensa-lensa medium format itu kalau gerak fokusnya
itu berasa di tangan gitu. Semantap itu dia untuk menggerakkan elemen optiknya buat menyesuaikan fokus, itu berasa di tangan gitu. Dan ada suaranya biasanya, rrrt, rrrt, dan itu udah jajaran lensa-lensa terbarunya juga. Jadi ya akan cukup sulit dan menurut gua bakal makan waktu. Tapi balik lagi, kalau memang nantinya di medium format generasi kelima ini punyanya Fujifilm itu bakal improve sesuai yang katanya Sony Alpha Rumor, bawa sensor E1 dengan ukuran medium format, lalu bawa prosesor baru di generasi kelimanya Fujifilm yang bisa memproses datanya lebih cepat, sama tadi sensornya mungkin jadi stack sensor juga. Pastinya itu bakal jadi langkah awal yang cukup signifikan juga gitu, cukup bagus, bisa mengimprove juga. Karena gue sih baca-baca juga ya interviewnya di Fototrend tersebut, Fujifilmnya sendiri bilang kalau usernya beberapa ada yang emang pakai buat sport foto juga untuk GFX 100S kemarin karena lebih compact. Cuman kan untuk ngejar fokusnya nggak secepat itu gitu. Jadi ya tetap bakal jadi langkah besar dengan upgrading sensor dan juga prosesornya, cuman bakal tetap ada bottleneck yang membuatnya akan tetap ada gap antara jajaran medium format dengan full frame gitu ya. Jadi akan tetap ada gap di situ, autofokusnya nggak akan secepat kayak Sony A1 juga, tapi ya bakal tetap jadi improvement yang menarik. Jadi ya itu sih pendapat gue yang menanggapi dari pendapatnya Sony Alpha Rumors, dan gue pengen tahu juga pendapat dari kalian seperti apa soal kamera medium format generasi kelima ini. Apakah kira-kira bisa Fujifilm tiba-tiba ngasih kamera medium format yang memang ditujukan untuk sport photographer banget dengan kecepatan tinggi, atau ya sebenarnya bakal ada catch-nya lagi kayak pendapat gue tadi? Boleh silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar, karena gue pengen denger juga opini dari kalian yang biasanya cukup menarik karena insight gue terbatas juga gitu. Kalian juga mungkin banyak udah nyobain kamera-kamera dan punya perspektif sendiri. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tungguin video creature kita, Creative Adventure, karena sekarang kita lagi di Jawa Tengah, gue syuting ini. Kita lagi nyobain ke beberapa spot yang cukup menarik buat bikin konten, jadi jangan lupa juga gitu ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel SM Media. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska dan Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.